Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelompok berapa ini yang sudah bergabung? Saya 2, Bu, sama Siti Bahra. Oh, sama Siti Bahra 2. Munawwaroh kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok Munawwaroh? 1. Oh, kelompok 1. Bagaimana? Sudah selesai tadi diskusinya atau sempat diskusi tidak? Sempat tapi enggak itu. Sedikit. Banyak gangguannya yang tidak dipahami. Kalau dari kita. Tidak harus dari kitab ya. Saya maksudkan itu saya menunjukkan kalau mau lihat di kitab seperti apa, tapi tidak harus. Jadi setidaknya kalian sudah berdiskusi sedikit. Karena kalau mau berdiskusi di Zoom kan dia Zoom-nya tidak lama ya, cuma 40 menit. Makanya saya minta kalian berdiskusi terlebih dahulu sebelum bergabung di room. Arjun sudah bergabung. Arjun kelompok berapa? Kelompok 1, Mbak. Oh, suara saya putus-putus ya? Enggak, Kak. Oh, berarti mungkin jaringannya Siti Bahra. Mungkin jaringannya karena katanya suara saya jelas. Putus dari parah. Ya. Oke. Ini kayaknya muka-muka baru bangun tidur ini. Subhanallah, percaya sekali. Semuanya ya yang saya maksud. Mungkin sedang tidur terus tiba-tiba ingat ada kuliah. Ya, jam-jam segini ya. Iya, saya agak-agak juga ya kita mengantuk jam segini. Sebentar masih ada yang iya, sorry. Oke, sudah ada. Kita tunggu 3 menit ya. Kita akan mulai. Ya, jadi kan pembahasan kita pada hari ini itu adalah perkembangan tafsir di era awal ya. Jadi era Nabi. Ya, tentu ini kita tidak harus membahas ya. Harus membahas persoalan perkembangan tafsir pada masa Nabi dan para sahabat. Ya, karena pada masa Nabi itu kan Al-Quran itu lahir ya. Al-Quran itu turun dan sempurna selama kurang lebih 23 tahun itu kita akan melihat apakah Nabi SAW dan para sahabat sudah memunculkan penafsiran-penafsiran atau tidak. Kita akan melihat. Ya, jadi kitabnya ya saya berikan itu kitabnya saya tidak memaksa untuk kalian membacanya dari situ ya, tapi saya menyarankan kalau ada yang bisa membacanya ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya dibaca sedikit-sedikit kalian bisa mengakses dari sumber lain yang berbahasa Indonesia ya. Saya tidak melarang untuk mengakses sumber yang berbahasa Indonesia, hanya saja kalau misalnya mau dicoba itu lebih bagus ya. Oke. Ini sepertinya sudah mulai banyak ya yang bergabung. Oke, karena kita sudah ada 15 orang di room, kita mulai saja. Kita buka kelas kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, ya, selamat siang ya. Selamat siang semuanya. Ya, semoga tetap sehat-sehat ya. Ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga dari mata kuliah kita ilmu tafsir, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, memulai pembahasan sebetulnya ya, memulai pembahasan kita dengan sejarah perkembangan tafsir pada era awal, yakni pada era atau pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Seperti tadi saya sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk berdiskusi terlebih dahulu supaya ketika masuk room kalian membawa ya paling tidak sedikit informasi tentang perkembangan tafsir pada masa Nabi dan para sahabat. Nanti tentu kita akan berdiskusi bersama di kelas. Saya juga nanti akan memberikan penjelasan, tetapi saya mau teman-teman dulu yang berdiskusi ya. Makanya tadi saya sengaja tidak langsung masuk ke Zoom, karena kalau berdiskusinya via Zoom nanti juga Zoom-nya tidak bisa ya, karena cuma 40 menit. Nanti terpotong-terpotong. Oke, sekarang sudah lengkap ya, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi kalian diskusi via apa? WA saja. Apa? Ya, Via Ustazah. via WA sendiri-sendiri atau bagaimana caranya? Video call. Oh, video call ya, luar biasa ya video call itu. Pintar sekali sampai video call. Ya, video call kan sekarang sudah bisa sampai 8 ya kayaknya kalau WhatsApp. Iya. Di Oke, jadi kelompok 1 sudah siap berarti. Munawaro. Siap. Belum, Ustazah. Siap ndak siap ya, ndak apa-apa. Kan kalian presentasi saja dulu. Apa yang kalian sudah bicarakan tadi atau apa yang kalian ketahui silahkan, tidak harus banyak-banyak kok ya. 2-3 menit cukup. Aduh. Iya, jadi siapa ini perwakilannya kelompok 1? Hasil Andini Kak. Munawaro. ya, yang lain boleh menambahkan ya. Jadi teman kelompoknya boleh menambahkan. Kayak gitu enak banget sedangkan atas save to file. Oke. Oh ya, sekedar informasi, semua kelas yang kita laksanakan dengan menggunakan Zoom itu akan saya record dan saya upload ya. Jadi kalau teman-teman yang berhalangan hadir, itu nanti bisa menyaksikan siaran ulangnya saja. Kalau misalnya ada yang jaringannya trouble ya atau tidak sempat hadir, nanti akan saya bagikan linknya. Saya sudah untuk dokumentasi semuanya ya, biar kalian juga nanti bisa ulang-ulang pelajarannya lewat. Oke, silahkan kelompok 1. Siapa tadi? Munawaro. Munawaro yang naik arisannya ini. Ada Arjun, Nabila, Raffi Fazriansyah, Mizan, Egar, Andini, Munawaro. Banyak ini. Ayo, silakan. Siapa yang mau memulai? Ya, jadi jelaskan saja bagaimana perkembangannya. Ada tidak tafsir ditemukan pada masa Nabi? Kalau ada, bentuknya seperti apa? Apakah Nabi menafsirkan semuanya atau hanya sebagian? Ya, bagaimana dengan sahabat? Kan seperti itu, yang sederhana saja, tidak usah dibuat rumit-rumit ya. Oke, silahkan kelompok 1. Siapa? Ya, ini ada Nawaro, ada Mizan, Egar, siapa lagi tadi? Tapi enggak tahu save di file. Mau pakai kitab yang tadi boleh, mau tidak pakai juga boleh. Mau pakai coret-coretan juga boleh, terserah. Ini saya allow dulu buat share. Kalau siapa tahu ada yang mau share. Oke, sudah bisa. Kalau ada yang mau membagikan sesuatu, menampilkan boleh. Oke. Ayo.
Halo, Munawarah siap mewakili teman-temannya? Mungkin sedikit Ustazah. Oh, Iya. iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Yoi. Baik, saya mewakili dari teman-teman kelompok 1. Insya Allah akan bahas sedikit pemahaman saya tentang tafsir pada masa Nabi dan sahabat. Oke. Berawal dari surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai ayat 19. Saya membacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Sungguhnya atas tanggungan kamilah menghimpunnya di dadamu dan pandai membacanya. Apabila kami telah selesai bacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ini ayat tentang jadi ini ayat yang menjelaskan bagaimana Nabi dan para sahabat dalam memahami ayat Al-Quran dan penjelasannya dalam memahami ayat Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab sesuai dengan kemampuan sesuai dengan pada masa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 4, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisanin qaumihi liyubayyina lahum." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Di sini disebutkan bahwa Nabi memahami Quran secara global dan terperinci. Para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran berpegang pada Al-Quranul Karim sebab apa yang dikemukakan secara global di satu tempat dijelaskan secara terperinci di tempat yang lain. Terkadang pula sebuah ayat datang dalam bentuk mutlak atau umum. Kemudian selain berpegang kepada Al-Quranul Karim, para sahabat juga menafsirkan Al-Quran berpegang pada Nabi Muhammad SAW, mengingat beliaulah yang bertugas untuk menjelaskan Al-Quran. Kemudian selain tadi Al-Quran dan berpegang kepada Nabi, para sahabat juga menafsirkan Al-Quran berpegang teguh pada pemahaman dan ijtihad mereka. Oke, sedikit Munawarah ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman kelompoknya yang lain ya, Munawarah. Kita berikan kesempatan, kita berikan kesempatan kepada rekan kelompok 1 selain Munawarah, siapa lagi? Silakan, mungkin 2 sampai 3 orang ya boleh. Masih ada yang mau ditambahkan? Ini ada Mizan, ada Nabila, ada Rif, siapa lagi? Egar, ya boleh. Siapa yang mau menambahkan? Jadi Munawarah sudah mengantarkan ya.
Egar. Silahkan Egar. Ya Kak, Afwan ketinggalan tadi. Oh iya, silahkan Egar ditambah. kelompok 3 Ustazah. Oh, bukan kelompok 1. Kelompok. Iya. Ini Anjani lagi keluar dari kelompok 1. Ini katanya lagi fokus Kak. Oh iya, terus yang kelompok 1 siapa dong? Siti Nurmasyi. Itu Coba yang di-share di grup. Itu beda Siti ya. Nurmasyi Tabin Seke. Oke. Raffi Fazriansyah, sudah ada belum orangnya? Ini belum ada sepertinya namanya di sini. Tidak ada. Mizan? Oh, ini Raffi ada ini Raffi. Itu suara apa ya yang ini? Mohon kalau yang lain yang belum mau menanggapi atau belum mau menjelaskan, boleh dimatikan dulu mikrofonnya biar suara yang lain ini ya terdengar dengan jelas. Oke, Raffi mau menambahkan, Raffi? Lagi cari referensi, Bu. Oh, lagi cari referensi. Sedikit saja ya. Ya, sedikit saja. Oke, kalau tidak ada kita pindah ke kelompok 2 ya. Nanti kalau kelompok 1 masih mau menambahkan boleh menyusul. Oke, silakan perwakilan kelompok 2 siapa yang mau memulai? Wah, nggak ada yang mau mulai ini. Ada Salman, Siti Bahra, Adila, Mutia, Sri Mukvita, Syai'in, Siti Nur Anisa. Ayo kelompok 2, segera ya. Ini waktunya berjalan terus ya. Jadi Zoom-nya kan cuma 40 menit. Jadi tolong segera. Jadi biar kita bisa lanjutkan dengan penjelasan. Saya tidak melanjutkan kalau misalnya kalian belum selesai ini kelompoknya. Ayo kelompok 2. Syai'in. Aiman. Ayo kelompok 2 silakan. Wah, bagaimana ini? Saya tidak akan menjelaskan ya kalau misalnya kalian tidak belum mau presentasi hasil diskusi kelompoknya tadi. Atau tidak sempat diskusi. Atau tidak sempat membaca. Setidaknya kalau tidak sempat diskusi, pasti sempat membaca. Ya, membaca secara pribadi kalau tidak sempat berdiskusi dengan teman-teman. Iya Bu, cuma saya pahami mengenai tentang Quran surat Ibrahim ayat 4 Bu. Tentang? Di situ menjelaskan bahwa dari firman-Nya itu bahwa Allah mengutuskan Nabi Ibrahim sesuai dengan bahasa kaumnya. Itu yang saya pahami Bu. Dipahami dari kitab tadi. Iya, tafsir al-mufassirun. Tafsir wal mufassirun. Ada lagi? Oke. Ya, selain Salman siapa lagi? Adila. Silakan Adila. Tidak usah
malu-malu ya, bagaimana ini? Masa dengan teman-teman kalian malu-malu? Ya, anggap saja seperti belajar di kelas ya. Ya. Silakan Adila. Ini dapat referensi dari internet sih Kak. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menambahkan dari Salman. Pada masa sahabat, penafsiran memiliki 4 sumber, yaitu ayat-ayat Al-Quran, sunnah Nabi, pendapat sahabat sendiri, dan Israiliyah. Para sahabat menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapatnya ketika mereka tidak menemukan penjelasan dari Al-Quran atau dari sunnah. Kemudian pada masa tabi'in, penafsiran tabi'in memiliki 5 sumber, yaitu ayat Al-Quran, sunnah Nabi, pendapat sahabat, pendapat tabi'in sendiri, dan Israiliyah. Oke. Israiliyat. Saja. Israiliyat. Oke. Ya. Oke ya. Sekarang kelompok 3. Ayo, yang kelompok terakhir ini. Rijal Dima. Egar Kak, boleh? Oh, silahkan Egar. Berdasar apa yang Egar baca di internet, tidak apa-apa Kak? Tidak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tafsir pada masa Nabi itu penafsiran Quran itu memang hak atau otoritasnya dari Nabi sendiri. Nah, makanya tafsir pada masa Nabi itu ditulis di sini bahwa memang hanya sedikit karena Nabi SAW hanya menafsirkan ayat yang dianggap penting atau ketika ada pertanyaan dari para sahabat. Nah, kalau daripada zaman sahabat, sama seperti yang tadi Adila jelaskan, bahwa ketika para sahabat tidak menemukan penjelasannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka berijtihad. Oke. Cuma segitu, Ustazah. Oke. Ya, terima kasih ya, Egar. Sekarang mau menambahkan. Siapa? Rizky Muhammad DU. Mungkin Oh beliau ya, mau silakan. menambahkan. Ya, Rizky katanya mau menambahkan. Mana? Sudah ada? Ini kayaknya belum masuk ini. Ada yang 2 orang yang keluar jaringan nih, pengaruh jaringan. Oke. Ya, sudah ada? Ya, Rizky Muhammad ini sudah ada. Silakan, ada request katanya Rizky mau menambahkan atau tidak untuk kelompok 3. Oh, mungkin Ki tadi tidak terlalu karena baru masuk lagi Ustazah. Iya. Jadi Ki tambahkan yang menurut Ki ya. Iya, silakan. Yang dibaca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari apa yang Ki dapatkan untuk tafsir pada zaman Nabi dan sahabat, di sini Nabi menggunakan tidak semuanya menafsirkan Al-Quran itu sepenuhnya. Jadi Nabi menafsirkan hanya pada hal kata-kata yang tidak diketahui oleh para sahabat. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-An'am yang mana ayat 82 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, para sahabat di sini ketakutan, berarti ketika mereka melakukan kezaliman, maka mereka bukan termasuk di orang-orang tersebut. Nah, maka dari itu Rasulullah menambahkan lagi dan menjelaskan lagi
kezaliman itu maksudnya apa yang terdapat di dalam Quran surah Al-Luqman, yaitu sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Untuk tafsir pada zaman sahabat sendiri, metode yang digunakan sahabat yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Nabi. Itulah yang paling terbaik, seperti itu. Salah satunya metode yang digunakan oleh sahabat. Oke. Ya sedikit ya Rizky ya. Jadi surahnya bukan surah Al-Luqman ya. Jadi tidak semua surahnya sebutannya Luqman. Jadi tidak perlu pakai alif lam. Iya. Oh, iya. Tidak perlu pakai alif lam. Biasanya itu isim alam dia. Jadi tidak bisa dipakaikan alif lam. Oke. Oke, sekarang kalau tidak ada lagi kita akan coba melihat ya dari kitabnya. Sebenarnya saya hanya mengambil tema-tema besarnya dari kitabnya, tidak akan kita baca semua ini berhalaman. Saya akan share screen kalau gitu. Sebentar. Share. Oke. Ya, mungkin masih loading atau sudah kelihatan. Masih loading. Oh, masih ya? Sudah, Kak. Oke. Oke, jadi saya matikan dulu mikrofon kawan-kawan sekalian ya. Nanti kalau kita masuk ke sesi diskusi bisa dinyalakan lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melihat ya dari at-tafsir wal mufassirun. Jadi tidak semuanya kita akan membaca. Ini sebenarnya yang bagian sampul, bukan sampul ya. Ini di bagian depan ini kan ini adalah pembahasan di bab pertama, yaitu tentang al-marhalatul ula litafsir ya. Jadi perkembangan pertama atau tingkatan pertama dalam tafsir yaitu at-tafsir fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jadi tafsir level pertama ya, maksudnya level awal atau tingkatan awal itu adalah tafsir pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ya, saya kira tidak perlu dijelaskan lagi ya, istilah sahabat itu pasti teman-teman semua sudah paham siapa sahabat itu yang dimaksudkan dengan sahabat. Kemudian secara garis besar yang akan dibahas sebenarnya ini ya. Jadi ada berapa ini? Ada 4 poin di sini. Yang pertama itu tentang fahmun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa sahabatil Quran, yaitu tentang pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat ya terhadap Al-Quran. Kemudian al-mufassirun minas sahabah. Ya ini juga perlu dibahas nanti. Kalangan mufasir, jadi para sahabat yang dikenal sebagai mufasir itu siapa? Karena tidak semua ya. Jadi tidak semua nanti sahabat itu memiliki kemampuan yang sama ketika berbicara tentang tafsirul Quran. Jadi meskipun namanya sahabat ya, misal kita di kelas ini ada 20, meskipun kita sama-sama belajar misalnya ilmu tafsir, tapi nanti tingkat pemahamannya juga akan berbeda-beda. Tidak selamanya bahwa pasti 100% paham. Sama juga walaupun para sahabat sehari-harinya itu bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama selalu berkumpul dengan Nabi, tetapi tidak juga semua sahabat itu memiliki tingkatan pemahaman yang sama. Nanti juga ada yang memang terkenal ya sebagai sahabat yang pakar di bidang tafsir. Kemudian ada qimatut tafsiril ma'tsur anis sahabah. Jadi ada persoalan nilai atau derajat tafsir bil ma'tsur yang diambil dari para sahabat. Jadi di sini muncul istilah tafsir bil ma'tsur ya. Jadi kalau teman-teman biasa mendengarkan tafsir bil ma'tsur itu adalah tafsir yang didasarkan pada riwayat-riwayat ya. Jadi baik itu tafsirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tafsiran sahabat itu biasanya dikategorikan dalam kategori tafsir bil ma'tsur. Jadi tafsir yang dia ayat Al-Quran dijelaskan dengan riwayat. Riwayat itu entah berasal dari Nabi ataupun berasal dari sahabat. Kita akan melihat bagaimana sih derajatnya dalam
ilmu tafsir ya, kalau kita melihat bagaimana kedudukan tafsir para sahabat ya. Kemudian yang terakhir itu ada mumayyizatut tafsir fi hadhil marhalah. Jadi ada tentang mumayyizat atau keistimewaan atau kelebihan-kelebihan dari tafsir yang lahir pada era ini, yakni era sahabat. Oke, tadi sudah ada pengantarnya ya, bahwa kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan jelas ya, sebagai pembawa risalah ya, sebagai pembawa risalah tentu saja Nabi adalah orang yang paling otoritatif ketika kita mau membincang persoalan Al-Quran. Tetapi permasalahannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak menjelaskan semua. Jadi 30 juz itu tidak semuanya dijelaskan, kecuali ketika para sahabat ada yang bertanya atau ada yang kemudian pemahamannya keliru, kemudian sampai laporannya kepada Rasulullah, barulah kemudian Rasulullah itu menjelaskan. Kalau misalnya zaman sekarang kita mau menafsirkan Al-Quran, kemudian kita lihat, ya kita lihat dulu Nabi ada menafsirkan enggak ayat itu atau tidak. Terus kalau tidak ada bagaimana? Apakah kita akan mendiamkan ayat itu? Ya. Tentu saja tidak ya. Ya, jadi ini juga yang kemudian menjadikan tafsir itu berkembang ya. Salah satu faktornya adalah Nabi sendiri sebagai sumber yang paling otoritatif berbicara tentang tafsir ternyata tidak menafsirkan. Jadi Nabi SAW sendiri meninggalkan banyak celah untuk para umatnya kemudian menafsirkan Quran. Ya tentu saja dengan syarat-syarat dan ketentuan, tidak semuanya ya, tidak semuanya bisa. Oke, kita akan lihat. Ya, jadi dilihat-lihat saja ya. Ya, dilihat-lihat saja dulu ini. Jadi Al-Faslul Awal ini pasal 1 atau sub bahasan pertama itu adalah berbicara tentang fahmun Nabi was sahaba lil Quran. Ya, jadi saya tidak akan membacakan semuanya. Ini bisa kalian lihat ya. Dari sini saja kalian bisa melihat bahwa ayat-ayat pendukung tadi sudah dijelaskan Salman ya, disebutkan bahwa sesungguhnya Rasul itu. Jadi Rasul siapapun itu ya. Setiap kaum yang diturunkan kepadanya seorang Rasul pasti adalah berasal dari kaum atau golongannya sendiri. Kenapa? Karena biar komunikasinya bisa nyambung ya. Kalau misalnya Al-Quran itu berbahasa Arab, ya kemudian nabinya orang yang berbahasa Arab, tetapi diturunkannya bukan di wilayah Arab, itu kan pasti akan timbul miskomunikasi, ya. Jadi audiens pertama dari Quran itu adalah bangsa Arab, juga nabinya adalah berasal dari bangsa Arab. Ya supaya nyambung ya, bagaimana pesan-pesan Allah kemudian bisa tersampaikan kalau misalnya bahasa sebagai penghubung komunikasi itu tidak ada. Maka di sini ya disebutkan bahwa wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Salman ya. Kemudian kalau nabi tentu sudah dijelaskan bahwa tadi Munawwarah kalau tidak salah yang membaca ayat ini. Ya betul bahwa yang kemudian menjadi orang yang menyampaikan risalah kepada umatnya tidak mungkin kalau beliau menyampaikan sesuatu yang beliau tidak pahami. Ya, beliau tidak pahami bagaimana kemudian Nabi SAW bisa menjelaskan kepada umatnya ketika beliau sendiri tidak paham. Ya, dalam Quran itu kan sudah dijelaskan banyak sekali ayatnya ya, bahwasanya yang berkewajiban untuk menjaga dan menjelaskan dari Quran itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa diingat-ingat ayatnya, ayat-ayat yang populer ini, misal ini ya, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Ya, saya kira ini ayat yang sangat populer. Langsung saja kita masuk ke ini, tafawutus sahaba fi fahmil Quran, tentang tingkatan sahabat dalam memahami Al-Quran. Ya, ternyata tidak sama ya. Tidak sama. Di sini ada poin yang saya garis bawahi. Nah, oke. Lihat tidak kursornya yang oke, ini mungkin sudah cukup besar ya. Oke. Yang ini yang saya tunjuk al-haqqu annas sahabah. Kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, oke. Kita lihat kenapa sahabat kemudian tidak sama tingkat pemahamannya terhadap Al-Quran. Al-haqqu anna sahaba ridwanullah alaihim ajma'in
kanu yatafawatuna fil qudrah ala fahmil Qur'an wa bayani ma'anihil muradah minhu. Jadi mereka itu para sahabat itu bertingkat kemampuannya terkait dengan pemahaman Al-Qur'an dan penjelasan terhadap makna-makna yang dimaksudkan. Iya. Karena kenapa? Ya, kita lihat di sini. Ila ikhtilafihim fi adawatil fahmi faqad kanu yatafawatuna fil ilmi bilugatihim. Faminhum man kana wasi'ul itla'i fima ya, apa ini? Figori biha. Oke. Jadi persoalan kemampuan bahasa dari para sahabat itu menjadi berpengaruh ya. Karena ada sahabat yang tingkat kemampuan bahasanya itu pas-pasan. Ya, memang bisa berbahasa Arab ya. Tetapi kan seperti kita ya, misalnya orang Indonesia. Kita semua di sini kan orang Indonesia. Tetapi apakah semua kita bisa memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang sama? Tentu tidak. Kalau berkomunikasi bisa ya. Tetapi kalau sudah sampai pada yang akar-akarnya bahasa Indonesia, itu kan belum tentu paham. Kecuali misalnya guru bahasa Indonesia, atau dosen bahasa Indonesia, atau yang sudah lama belajar bahasa Indonesia. Ya sama seperti sahabat. Ada juga sahabat yang kemampuan bahasanya itu tidak terlalu dalam. Ya, jadi itu akan mempengaruhi. Karena tafsir-tafsir era awal itu kebanyakan hanya sebatas pada penjelasan kosakata yang sulit dipahami. Jadi belum sama seperti sekarang ya, kita melihat tafsir yang bisa satu ayat itu dijelaskan sampai banyak sekali. Tidak. Tapi pada era-era awal itu masih secara global ya, masih secara ringkas saja pada kata-kata yang memang itu kesulitan dipahami oleh para sahabat. Ya, kemudian di sini ada juga disebutkan bahwa tidak semuanya mengerti tentang goribul Quran. Ya, ada ilmu dalam ulumul Quran itu disebut dengan ilmu goribil Quran, tentang kata-kata yang asing. Jadi dalam Al-Quran itu ternyata ada kata-kata yang asing, maksudnya tidak familiar di kalangan orang Arab ya, meskipun memang disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab, ternyata ada bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu yang tidak familiar di kalangan orang Arab. Nanti kita akan melihat ya contoh-contohnya. Kemudian disebutkan pula wa minhum man kana yulazimun nabi fa ya'rifu min asbabin nuzul ma la ya'rifuhu ghairuhu. Jadi ada juga sahabat yang karena intensitasnya menyertai Nabi, maksudnya sering-sering bersama dengan Nabi, maka dia sangat tahu persis ya terkait dengan asbabun nuzul atau sebab turunnya sebuah ayat yang mana itu belum tentu diketahui oleh para sahabat yang jarang bergaul langsung dengan Nabi atau jarang bersama dengan Nabi. Ya, jadi kan bisa jadi bukan karena tidak mau ya, tetapi kan bisa jadi ada sahabat yang memang dia itu punya kesibukan yang lain, ya, tidak selamanya selalu ikut dengan Nabi. Berbeda dengan sahabat-sahabat semisal Zaid bin Sabit yang memang ditugaskan oleh Nabi untuk mendokumentasikan Quran. Pasti beliau itu menjadi salah satu sahabat yang punya pengetahuan yang mendalam terkait dengan tafsir, ya, terkait dengan sababun nuzul, terkait dengan ayat, itu pasti dia memiliki pengetahuan yang lebih dalam dibandingkan dengan yang lainnya. Ini karena kurang dari 1 menit, ya kita nanti saya buat yang baru ya. Kita keluar dulu. Saya akan share link yang baru. Oke, sebentar disambung. Saya end dulu meetingnya.